Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas La haula wala quwwata illa Hayya 'alal La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah
La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am was-sihhati wal akli wal iman alladzi amarna an nutahhira imanana minasy-syirki wad-dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nattabi'u illa sunnatah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Panjatan puji dan syukur senantiasa kita keluarkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena Allah telah memberikan berbagai fasilitas hidup tanpa melihat apakah orang ini patuh atau tidak. Allah telah memberikan berbagai kemudahan, apakah kemudahan itu pernah diminta atau tidak, tetap diberi oleh Allah. Maka pada siang yang sangat mulia bagi kita, kita sebut mulia karena saya dengan panjenengan sedang berada di rumah Allah yang bernama masjid. Kesempatan ini tidak lama, kesempatan ini tidak terlalu bisa banyak orang memanfaatkan. Maknanya kita berada di rumah Allah yang mestinya bertahan dan berlama-lama, justru seringkali kita tergoda oleh kehidupan yang sifatnya duniawiyah. Maka ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan yang sangat pendek, khutbah Jumat waktunya tidak banyak, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka setiap kali khatib mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku jamaah salat Jumat rahimakumullah, nanti di rumah panjenengan bisa mentelaah lebih dalam. Hari ini Jumat, kalau saya tidak salah ingat, insya Allah tanggal 4
Hari ini tanggal 4 Muharram merupakan sejarah yang mestinya tidak mudah dilupakan, karena tahun baru Islam adalah momentum bangkitnya kembali sebuah semangat. Inilah salah satu landasan tertuang dalam surat Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Wa man ahsan, siapakah orang yang lebih baik, kata Allah. Kalau bahasa gampangnya, ono wong sing luwih apik. Wa man ahsan qaulan, yang tutur kata ucapannya, mimman da'a ilallah, dibanding orang yang tutur kata ucapan, sikap dan perangai dan perbuatannya da'a ilallah, da'a ilallah, da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Da'a yad'u da'lah, mengajak. Menurut ayat ini, orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa melakukan dakwah. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu sebab mengapa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin saat itu hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Di samping perintah Allah untuk berhijrah, yang kedua sebabnya baginda Rasul terintimidasi. Baginda Rasul dan umat Islam diblokir, kena embargo ekonomi, embargo politik, dan berbagai macam embargo yang membuat umat Islam, baginda Rasul bersama sahabat sangat terbatas geraknya. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, mengapa baginda Rasul kemudian bersama para umat Islam yang kemudian disebut kaum muhajirin pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, adalah karena dakwah, pengembangan Islam. Kalau saja masih tetap berada di Makkahul Mukarramah, maka perkembangan Islam agak lambat. Maka pindahlah, karena memang kaum Ansor saat itu sangat mengeluh-elukan kehadiran umat Islam, tokoh yang ditunggu-tunggu, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kami tidak mengupas tentang sejarah hijrah, tetapi beberapa hari yang lalu umat Islam sedang memperingati tahun baru Islam, yang hari ini tanggal 4 Hijriah. Ada satu hal yang harus kita semangatkan kembali. Apa itu? Sebagian besar umat Islam lemah terhadap tahun baru Islam. Gemuruhnya menyambut tahun baru Masehi dan Miladiah, yang itu notabene-nya bukan kalendernya umat Islam. Kenapa justru tahun baru Hijriah, tahun barunya umat Islam, redup-redup saja? Kenapa tahun barunya umat Islam tidak ada gemuruh dan semarak? Ini yang mungkin perlu kita tingkatkan kembali. Padahal hadirin, seperti yang kami ungkapkan, faktor ketiga hijrahnya baginda Rasul adalah karena pengembangan Islam. Seperti pada surat Al-Fussilat yang kami sampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Rakukah kita dengan ayat Allah?
Tak yakinkah kita bahwa mimman da'a ilallah, orang yang senantiasa mengajak dan mengembangkan dakwah Islam, maka peringatan tahun baru Islam adalah momentum semestinya bangkit dan semangatnya untuk berdakwah. Ketika terjadi semacam sidang isbat kalau saat ini, tapi waktu itu bukan isbat karena memang tidak ada dananya, berbeda dengan isbat kali ini. Yang ada di negeri ini kita tidak membongkar tentang isbat itu backgroundnya apa, tujuannya apa, oleh opo sopo sing teko. Tetapi saat itu Khulafaur Rasyidin mengapa mengambil momentum tahun baru itu diawali dengan sebutan hijrah? Karena ini adalah momentum yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau saja rumusan itu dilaksanakan di Indonesia, maka tahun baru bukan tahun baru Hijriyah namanya, tapi tahun baru Milad Mulut. Mengapa? Karena di Indonesia lebih viral, lebih laku, lebih semarak mulutan daripada peringatan Hijriyah. Mengapa lebih semarak dan lebih viral, lebih keren mulutan? Karena ada makanannya. Kalau hijrah tidak ada makanannya, justru mengeluarkan berbagai hal yang dibutuhkan. Allahu Akbar, saudaraku. Berlinang air mata jamaah haji ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Perjalanan 400 kilo. Dengan kendaraan unta dan kuda, bukan Toyota atau Avanza. Lebih dari berminggu-minggu dalam rangka mengembangkan dakwah Islam. Mimman da'a ilallah wa amila sholihan faqala innani minal muslimin. Kita umat Islam lebih banyak di Indonesia bukan peringatan hijrahnya Rasul yang mampu menerbitkan dan memunculkan semangat berhijrah. Hijrah dalam arti kata pindah minal munkarat ilal khairat, dan berbagai macam versi. Tetapi jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ingin kita coba munculkan dalam momentum yang sangat singkat khutbah Jumat ini, tidak ada kata sudah tertinggal. Memang baru tanggal 4. Masih butuh kita semangatkan lagi agar generasi Islam tidak buta dengan kalendernya sendiri, agar umat Islam tidak semakin tak tahu dengan terpejam hafal tahun baru Miladiyah atau Masehi, tetapi kenapa tidak banyak tahu dengan kalender Islam. Memang ada pengikisan, peruntuhan akidah, dibelokkan dengan berbagai isu-isu agar apa? Umat Islam tidak bangkit dengan hijriyahnya. Kalau boleh kemudian kita agak keras, Islam ini cekak ketok Islami. Kalau hijrah ini menjadi momentum bangkit, maka yang lain bisa rontok. Karena hijrahnya kaum muslimin saat itu, kaum muhajirin, bukan hanya pindah tempat. Yang mohon maaf kalau kemudian ustadz kita, ulama kita itu kemudian memotong, mengambil matan hadis sepotong, tak tahu sejarah dan asbabul wurudnya. Tahu-tahu muncul kalimat innamal a'malu binniyat. Munculnya sanad hadis innamal a'malu binniyat itu adalah rangkaian panjang dari hijrahnya baginda Rasul diiringi para sahabat. Gak muncul ujuk-ujuk innamal a'malu binniyat, tidak. Ada orang yang hijrah karena bisnisnya, kalau ditinggal Rasulullah dan umat Islam pindah, macet bisnisnya. Wah, aku melok hijrah. Ada keterkaitan cinta kasih dan sayang antara laki-laki dan perempuan.
nek cewekku melok hijrah aku gak melok, pedot. Berangkatlah hijrah. Maka kemudian oleh baginda Rasul di belakang asbabul wurud ini muncullah innamal a'malu binniyat. Ayyuhal hadirun al-kiram, jamaah sholat jemaah rahimakumullah. Dengan singkat, perlu kita tumbuhkan kembali semangat hijrah, semangat untuk berangkat mendakwahkan agama Allah. Pada posisi apa kita? Sebagai apa kita? Ya, sebagai dengan posisi apa yang kita bisa. Bilisan, karena memang punya kemampuan untuk berdakwah dengan lisan, tafadhol, monggo yang punya keahlian itu. Tapi kalau kemudian tidak bisa pidato, tidak bisa khutbah, tapi punya harta, itulah kita gunakan. Da'a ilallah. Aku nek kongon ngisi pengajian gak iso, tapi Masjid Al-Hidayah adakan pengajian, saya yang memberikan konsumsi. Allahu Akbar. Tak akan jadi indahkan semarak dakwah Islam. Kalau kemarin dan kemarin lusa saya dengan panjenengan salah atau kurang tepat dan kurang indah di dalam beramal, mudah-mudahan salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar dan baik, mudah-mudahan baik dan benar yang kita lakukan menjadi tabungan pahala, kelak akan mengantarkan kalau kali panjenengan sedanten ke depan pintu gerbangipun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nattabi'u illa sunnatah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ayyuhal hadirun al-kiram, di khutbah kedua sering saya sampaikan pesan singkat bahwa saya dengan panjenengan oleh Allah diberi sisa umur yang sangat terukur. Karena sisa umur yang sangat terukur, pandai-pandailah bersyukur. Bersyukur adalah membenargunakan pemberian Allah. 1 tahun kemarin, apa yang kita lakukan, sudahkah kita bersyukur? Barangkali solusi yang terakhir adalah kita harus banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengapa hadirin, saya dengan panjenengan oleh Allah diberi lesan, pinter ngomong, lancar berbicara. Kalau kemudian ditanya, lesanmu yang masih gampang berucap, lebih sering manakah suara yang keluar dari mulutmu dengan suara yang kau keluarkan untuk membaca Al-Quranul Karim? Kalau saya ditanya dengan panjenengan kayak begitu, apa jawab kita? Maka ada gambaran ilustrasi yang mungkin saja. Sekali lagi, na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi nanti di akhirat. Jangan sampai HP kita masuk surga, kita di belakangnya. Karena apa? HP-nya isinya baca Al-Quran, HP isinya murotal. Sing duwe HP gak tahu baca Al-Quran, sehingga HP-nya berada di depan Al-Quran, di depan surga, orangnya tidak ada di depannya. Saya khawatir nanti hadirin dalam rangka umur yang sangat terukur bersyukur dengan membenargunakan pemberian Allah, tangan kita nanti akan berbicara di hadapan Allah. Lebih sering manakah tangan dan saya dengan panjenengan ini membuka HP dengan membuka Al-Quran?
Jangan-jangan lebih banyak kita gesek HP kita daripada kita buka Al-Quran. Panjenengan bersani surat Yasin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak saya dengan panjenengan terkunci mulut kita berhadapan dengan Al-Khaliq yang maha segala-galanya, ditanya kita, terkunci mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan saya dengan panjenengan yang akan menjawab. Kon gaya apa ae tanganmu isih kena ditekuk, kon gaya apa ae tanganmu isih dipakai, bisa dipakai beraneka ragam. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kakimu akan memberikan persaksian. Maka seperti kami sampaikan tadi, solusi astagfirullahaladzim, bersyukur senyampang umur kita sangat terukur, masih diberi kesempatan. Pesan yang kedua untuk kita semua, saya dengan panjenengan oleh Allah diberi sisa nafas yang sangat terbatas. Karena sisa nafas yang sangat terbatas, maka beribadalah dengan ikhlas. Karena ibadah yang ikhlas bisa saja yang akan sampai kepada Allah dan kembali kepada kita. Dan memang ikhlas adalah kata yang mudah diucapkan, tapi iblis dan setan senantiasa menggerogoti orang-orang yang ikhlas. Saking beratnya, kemudian ikhlas ini menjadi kunci. Setan dan iblis angkat tangan. Aku menyerah ya Allah dengan hamba-Mu yang ikhlas. Mudah-mudahan sisa umur yang terukur, sisa nafas yang sangat terbatas, mampu kita hiasi. Dan mudah-mudahan saya dengan panjenengan keluarga kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya dengan panjenengan diberi umur dan rizki yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang khilaf ya Allah, yang lemah ya Allah, sering salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah salah dan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah salah dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika Engkau memanggil kami ya Allah, akhirkan hayat kami semua dengan husnul khotimah ya Allah. Jauhkan kami semua dari fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkan kami semua ya Allah dari ujian yang berat. Beri kemampuan kami ya Allah, kekuatan iman, kekuatan Islam. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang patuh dan taat di hadapan. Kelak jadikan kami bersama dengan ayahanda dan ibundamu di surga, bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqimus shalah.